Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor perdana Kratom produksi CV Cahaya dari Pontianak, Kalimantan Barat senilai 1 juta US dollar atau sekitar 17 miliar. Pelepasan ekspor 351 ton Kratom atau 13 kontainer ini berlangsung di PT One Project Indonesia Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 28 Februari 2025. Ekspor kali ini sekaligus merupakan ekspor perdana Kratom sejak pemberlakuan tata niaga ekspor Kratom yang peraturannya diterbitkan pada akhir 2024. Mendak Busan mengapresiasi terlaksananya ekspor perdana Kratom tersebut. Kratom yang dilepas ekspornya dalam bentuk bubuk ini dapat diolah menjadi berbagai produk kesehatan dan herbal. Kratom merupakan tanaman asli dari Pulau Kalimantan yang banyak tumbuh subur di sepanjang Sungai Kapuas. Kualitas Kratom Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Kratom semula merupakan komoditas yang bebas untuk diekspor. Namun dominasi ekspor Kratom mentah menginisiasi pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah ekspor Kratom. Berikut pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Nah ini jadi kemarin kan teman-teman terutama di Kalimantan Barat kalau dulu ekspor seperti yang saya katakan tadi ekspornya bebas. Nah ketika bebas justru harganya sangat murah ya. Karena apa? Karena yang diekspor itu masih jauh, jadi masih bahan mentah, kemudian belum disurvei dari surveyor dari suku itu sekarang, sehingga kalau di sana salah misalnya mengambil itu mereka reject yang rugi petani juga. Ya. Terus banyak yang bahan mentah itu diekspor ke negara lain, kemudian murah negara itu juga jadi semuanya baru diekspor ke negara ketiga, sehingga kita tidak mendapatkan nilai lebih. Nah akhirnya waktu itu kita susun, kita atur tata niaganya. Sekarang disusun dalam Permendak nomor 20 dan nomor 21 tahun 2024. Ya, jadi sekarang yang perlu diekspor minimal adalah remahan atau serbuk, ya serbuk kurang dari 600 mikron. Jadi kalau remahan atau serbuk di atas 600 mikron itu harus diekspor. Nah nanti kalau misalnya ada proses hilirisasi lebih baik dari itu juga ya tujuannya apa? Tujuannya adalah ini mempunyai nilai lebih sehingga harganya bagus. Yang kedua, standarnya juga ada. Ini standar ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh negara-negara pengimpor, sehingga sudah sepakat dan yang kita standarnya habis ini sudah dilakukan, sehingga kita sampai di sana nanti tidak dicek. Tapi sebelum diekspor untuk menentukan atau mengetahui bahwa standarnya itu sesuai dengan peraturan, maka dilakukan survei oleh penyelenggara. Nah, bancek ini salah satunya tadi proses irigasi. Jadi bancek itu selain ekspor, dia juga punya semacam lab ya, yang memproduksi juga jadi punya alat untuk melakukan irigasi sebelum diperiksa oleh pemilu. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana supaya harganya bagus, ya, supaya harganya bagus kita atur bahwa supply dan demand harus kita lihat, ya, ternyata melihat harga di luar negeri, kemudian kebutuhan pasar dan sebagainya itu nanti kita bisa ada kesempatan dengan KL sudah mengambil sekali untuk menentukan berapa persen Kratom ini yang boleh diekspor sesuai dengan kapasitas produksinya. Karena misalnya kalau harganya bagus, kita boleh ekspor banyak, maksimal 10%. Kan kita tahu kapasitas produksi. Karena sebelum mendapatkan sudah ekspor
ekspor kita harus ada rekomendasi dari daerah yang mendukung berapa produksi perusahaan. Kalau misalnya harganya bagus, kita bisa ekspor banyak. Kalau harganya rendah, ya ekspornya sedikit, karena sumbernya terlalu besar. Nah itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi petani ya biar mempunyai nilai lebih sehingga ada peningkatan nilai ekspornya, kemudian juga oleh industrinya dan juga ekspornya. Jadi semuanya kita lindungi agar platform ini menjadi produk unggulan Indonesia. Ini sudah melakukan proses sendiri. Saya kira itu ya. Terima kasih.